Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uli Nuha, NIM saya 23010119120048. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang eksterior dan interior pada ayam, organ pelindung pada ayam, kemudian organ pencernaan pada ayam, organ respirasi, reproduksi, dan juga ekskresi pada ayam. Ketika ingin memulai praktikum, maka harus menyiapkan alat yang saya gunakan, yaitu meliputi pisau, gunting, dan juga pames. Dan untuk bahannya, saya menggunakan ayam jantan dan juga ayam betina. Eksterior antara ayam jantan dan betina memiliki perbedaan, di mana pada ayam betina memiliki jengger yang lebih kecil. Terlihat bahwa ayam jantan memiliki jengger yang lebih besar, tinggi, merah, dan juga terlihat sangar. Kemudian pada ayam jantan memiliki jalu yang berguna untuk melindungi diri, kemudian memiliki bulu yang lebih panjang dibandingkan dengan betina. Dalam melakukan pembedahan, hal yang saya lakukan untuk pertama kali, saya menguliti daging-daging yang menempel pada tulang-tulang si ayam. Hal ini saya lakukan bertujuan agar bisa melihat tulang-tulang yang biasa melindungi organ-organ yang ada di dalam pada si ternak. Ya, di sini saya akan menjelaskan yaitu organ pencernaan pada makanan. Untuk simulasi, ketika ayam makan, ini akan masuk ke paruh. Kemudian setelah ke paruh, maka akan turun, yaitu turun di esophagus. Ini atau bisa disebut kerongkongan. Setelah masuk ke kerongkongan, maka makanan akan berada di sebuah tembolok. Ketika kita meraba di sini tembolok, maka di sini akan terasa tekstur seperti halnya apa yang dimakan oleh si ternak tersebut. Kemudian setelah masuk ke tembolok, maka turun yaitu ke proventriculus. Ini yaitu yang kecil, proventriculus. Kemudian setelah ke proventriculus, maka akan masuk ke ampela. Ini bisa dilihat setelah masuk ke ampela, makanan akan turun ke usus halus. Ini penampakannya. Di sini usus halus, maka zat-zat makanan akan diserap di sini. Kemudian turun. Ini ada dua cabang daripada usus yang sering disebut caecum. Kemudian setelah makanan di sini, maka akan turun ke usus besar dan keluar melalui kloaka.
Di sini saya akan menjelaskan organ pernapasan atau respirasi daripada ayam. Untuk yang pertama, bahwa ayam ketika bernafas yaitu menggunakan hidung. Ini letaknya di sini, di mana hidung sendiri berhubungan langsung dengan dunia luar. Setelah pada hidung, udara akan masuk. Ketika udara sudah masuk, maka akan berada di laring. Setelah laring, udara akan masuk ke trakea. Ini trakea. Kalau kita sentuh, kalau kita raba, maka di sini kayak cincin. Ini trakea. Panjangnya segini. Kemudian ada percabangan daripada bronkus dan bronkiolus. Setelah itu yaitu masuk ke paru-paru, di mana pada paru-paru sendiri terjadi pertukaran antara oksigen dan juga karbon dioksida. Ini yang selanjutnya saya akan menjelaskan yaitu organ atau sistem reproduksi pada ternak jantan. Untuk yang pertama ini ada testis. Ini testis ada dua, kita bisa lihat testis ada dua. Kemudian ada phase difference, dimana phase difference ini yang menempel ini sangat susah untuk dilepaskan dari sini. Jadi kita bisa lihat tampangnya itu yaitu phase difference. Kemudian setelah phase difference yaitu masuk ke ureter. Setelah ke ureter yaitu yang terakhir organ dari reproduksi jantan yaitu kloaka. Namanya kloaka. Organ reproduksi pada ayam betina yang pertama adalah ovarium. Memiliki bentuk kecil-kecil, merupakan tempat pematangan sel telur. Kemudian lanjut ke oviduct, merupakan saluran menghubungkan ovarium dengan vagina. Oviduct terbagi menjadi infundibulum, magnum, dan isthmus. Kemudian lanjut ke uterus dan yang terakhir ke vagina. Lalu yang selanjutnya yaitu organ pada ekskresi pada ternak. Yang pertama adalah di ginjal. Ini ginjal ada dua pasang berwarna merah. Kemudian setelah ginjal yaitu masuk ke ureter. Ini karena ternak atau kita bisa lihat ini ayam tidak memiliki bagian untuk menampung urin, yaitu berarti langsung masuk ke kloaka. Pada kloaka masuk ke bagian urodeum. Ini pada di sini yaitu di urodeum. Ya, di sini saya akan menjelaskan pelindung daripada bagian-bagian ayam. Ini bisa dilihat yaitu banyak pertulangan yang bisa kita lihat ini untuk melindungi organ-organ daripada ayam. Ini dalamnya yaitu terlihat jelas. Ini ada tulang-tulang yang berfungsi untuk pelindung, memperkuat, dan juga untuk organ gerak daripada si ternak. Musuh terbesar dari peternak terhadap ayamnya yaitu terhadap penyakit, di mana penyakit pasti akan menyerang seekor ternak dalam suatu daerah tertentu. Salah satu penyakit yaitu penyakit chlamydiosis. Penyebabnya bakteri obligat intraseluler Chlamydophila. Gejala klinis demam, anorexia, bintik peradangan pada paru, infeksi dapat menyebabkan diare, gangguan pernafasan. Pencegahan pengobatan yaitu biosecurity dengan peningkatan sanitasi dan kebersihan kandang yang tepat. Penyakit selanjutnya yaitu penyakit chronic respiratory disease
atau CRD. Penyebabnya adalah Mycoplasma gallisepticum. Gejala klinis bila CRD menyerang, biasanya seluruh kelompok ayam terkena meskipun derajat keparahannya berbeda. Tanpa komplikasi, kelompok ayam yang terserang CRD tidak menunjukkan gejala klinis yang jelas. Pencegahannya yaitu obat-obatan yang dapat dipergunakan penyakit ini diantara adalah tilosin, spiramycin, dan golongan quinolone. Untuk penyakit yang selanjutnya yaitu kolibakiliosis. Penyebabnya kolibakiliosis adalah penyakit pada hewan, terutama menyerang hewan muda disebabkan oleh bakteri Escherichia coli. Gejala klinisnya yaitu tidak spesifik dan sangat tergantung dari umur ayam yang terserang, lamanya infeksi berlangsung, dan organ yang terserang pada ayam petelur muda 4-8 minggu. Penyakit selanjutnya yaitu coryza, disebabkan oleh bakteri Haemophilus gallinarum. Coryza adalah penyakit menular pada unggas yang menyebabkan sistem pernafasan. Penyakit biasanya bersifat akut sampai subakut dan dalam progresnya biasanya menjadi kronis. Dan masih banyak sekali penyakit-penyakit yang bisa menyerang unggas, dan masih ada juga yang belum bisa terdeteksi oleh manusia, tapi akan terlihat tiba-tiba si ayam akan meninggal. Ya, itu penjelasan dari saya. Semoga bisa bermanfaat, dan jika banyak kesalahan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.